dengan jabatan fungsional dosennya, ya. Asisten profesor dengan gelar doktor ilmu hukum. Yongki Fernando, sarjana hukum, magister hukum, linear, ilmu hukum pidana, dan tipikor. Ini udah kesal aja saya. Pendapat Bapak terkait persidangan ini bagaimana? Itu saya tekankan sekali lagi, suatu peristiwa yang berkaitan dengan keperdataan, kita lihat nanti dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam poin 3, poin 4 itu ada di situ perjanjian barang yang dimaksudkan haram tidak, artinya haram fiktif atau fakta. Kalau fakta halal, fiktif haram. Yang poin keempat, barang itu dilarang tidak oleh undang-undang. Kalau diperjanjikan narkoba ya dilarang. Kalau yang tidak terlarang dan tidak haram berarti terpenuhi rumusan unsur sahnya perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau sahnya perjanjian itu menjadi undang-undang bagi mereka. Kalau ada persengketaan di tengah jalan, enggak serta-merta ditarik oleh hukum pidana. Polisi goblok. Berarti dalam hal ini Saya ngajar polisi. Jadi kalau mau dikatakan ini pidana atau bukan, juga ada dua pintu masuknya. Pidana 378 bedrock delik atau 372 virus delik. Untuk menuju ke situ ada syarat. Kalau ternyata dua syarat tadi poin 3, poin 4 yang terlanggar, itu harus terlanggar dulu. Kita bisa terlanggar dulu ya. Misalnya perjanjikan narkoba, kan terlanggar itu barang. Jadi ketika itu ditarik menjadi tindak pidana dalam perjanjian itu, kita lihat ada nggak prestasi yang dilaksanakan oleh salah satu pihak. Kalau sudah ada dilaksanakan dan belum semuanya, maka itu 372 verdus delik. Kalau tidak ada sama sekali, itu bedrock delik, tindak pidana penipuan. Makanya banyak sekali yang bodoh-bodoh di lapangan itu. Bahasa umumnya untuk yang awam hukum seperti apa? Pasal 378 itu tindak pidana penipuan, manakala yang diperjanjikan itu sesuatu yang fiktif, bukan fakta. Yang diperjanjikan itu barangnya barang dilarang oleh undang-undang. Itu namanya tindak pidana penipuan. Tapi kalau ini dilaksanakan sebagian, itu namanya tindak pidana penggelapan atas sebagian barang milik salah satu pihak. Jadi syaratnya harus dipenuhi dulu nih 1320. Kalau 1320 tidak dipenuhi, berlakulah asas yang namanya fakta sunt servanda, bahwa setiap perjanjian menjadi undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian itu. Tidak boleh pihak lain mengambil alih. Fungsi hukum pidana di mana? Penyidik datang di mana? Dia datang mewakili fungsi hukum pidana. Ngerti nggak fungsi hukum pidana? Kalau nggak ngerti, sekolah lagi yang benar. Jangan sarjana hukumnya diambilnya sekolah yang nggak benar. Sekolah masuk, sekolah enggak, sekolah masuk, sekolah enggak. Toto dapat S aja, gini. Sehingga penyidikannya seenaknya aja, seenak-enaknya aja. Ngerti nggak dia protap-protapnya? berarti dalam hal ini perdata ini tidak layak untuk dimasukkan ke pidana. Tadi yang saya bilang, syarat-syarat tadi. Kan udah saya jelaskan tadi syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi, tadi syaratnya 1320. Kalau terpenuhi, asas fakta sum servanda. Itu jadi undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian. Itu yang harus dicamkan baik-baik. Jadi nggak serta-merta penyidik menyerobot mengambil alih fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana itu filsafat hukum bilang apa? Nggak bisa dia serta-merta masuk begitu aja mengambil alih suatu peringkatan atau perjanjian. Nggak bisa. Sekolah di mana? S1 di mana? Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 di mana? Datang nggak dia waktu dosen ngajar? Itu ya. Saya camkan sekali lagi. Makanya saya kalau S1, S2, S3 saya ngajar, ya hati-hati aja kalau ketemu saya. Harapan dengan hukum seperti ini, harapan Bapak atau ada masukan? Harapan saya ke depan polisi, jaksa, hakim, pengacara, semua harus kembalilah ajaran kepada kampus di mana mereka dulu memperoleh pendidikan itu. Ya jangan serampangan, serudukan. Untung aja kita ini bukan ilmu pasti. Kalau ilmu pasti, jembatan rubuh tuh. Salah ngitung tuh rumusnya tuh. Untung aja kita bukan seperti ilmu pasti. Yang ada sekarang wajah peradilan Indonesia kita buram, suram. Penegakan hukum kita low. Di bawah Singapura dan Malaysia. Malu kita sebagai negara hukum. Saya sebagai dosen hukum, S1, S2, S3 saya ngajar, saya uji doktor juga. Termasuk saya nguji doktor ilmu kepolisian juga. Malu rasanya.